Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di puncak Pulau Guntur di alam semesta virtual, meja grafit bunda raksasa dikelilingi oleh aliran udara yang tak berujung. Ada 6 kursi batu raksasa di sekeliling meja, masing-masing dengan pahatan rumit di atasnya. Di atas meja juga terdapat banyak pahatan. Guru, kata Lo Feng, silahkan duduk. Pemimpin kota primal duduk dan menunjuk kursi kedua di sebelah kirinya. Kamu duduklah di sana. Lo Feng duduk dan melihat meja batu di depannya. Ia penasaran karena ia tidak pernah tahu ada tempat seperti ini di istana gurunya. Dan tempat itu melayang tepat di atas istana pemimpin kota primal. Lo Feng melirik patung-patung di atas meja batu. Salah satu gambar menggambarkan 3 makhluk agung memberi hormat kepada makhluk agung. Satu menggambarkan makhluk agung melakukan pembantaian massal. Dan satu menggambarkan bagaimana 2 makhluk agung menyerang sekelompok makhluk agung. Patung-patung itu abstrak, tetapi Lo Feng dapat mengatakan bahwa salah satunya adalah pemimpin kota primal. Lo Feng duduk setelah melihat patung di bagian belakang kursi. Ada beberapa adegan dalam patung-patung itu. Salah satunya menggambarkan seorang individu yang menghadapi ribuan makhluk. Seharusnya kamu sudah mengetahuinya sekarang. Pemimpin kota primal menatap Lo Feng dengan wajah menyeringai. Para senior ras manusia memutuskan bahwa kamu adalah Universe Master ke-19 ras manusia. Lo Feng awalnya tidak bisa menahan kegembiraannya, namun kemudian dia agak bingung. Itu berarti ras manusia memiliki total 18 Universe Master sebelum Lo Feng. Itu berarti ras manusia memiliki sejumlah besar Universe Master secara komparatif. Ras serangga dan ras robot mungkin hanya memiliki kurang dari 10. Dan ras iblis mungkin memiliki jumlah yang hampir sama. Lo Feng memiliki otoritas akses sebagai Universe Master tingkat atas, dan dia seharusnya bisa mendapatkan informasi tentang Universe Master ras manusia dan kekuatan lain di alam semesta. Berdasarkan informasi yang dimilikinya, hanya ada 15 Universe Master di ras manusia. Mengapa dia ke-19? Pemimpin kota primal tersenyum. Setiap kekuatan memiliki beberapa rahasia, dan ada beberapa Universe Master tersembunyi dalam ras kita. Total ada 18 dalam ras manusia kita, tidak termasuk kamu. Ada 5 dari perusahaan Am Semesta Virtual dan 7 kapal besar, 3 dari aliansi prajurit bayaran Am Semesta, 3 dari bank pertama Am Semesta, dan 2 dari bank alam semesta. Lo Feng mendengarkan dengan seksama. Apa yang baru saja dikatakan pemimpin kota primal berbeda dari apa yang dia ketahui. Dia tahu hanya ada 4 orang di perusahaan Am Semesta Virtual. Jadi tampaknya 1 orang berada dalam bayangan sepanjang waktu. Tentu saja kami akan menyertakanmu. Total ada 6 sekarang. Kamu murid pertamaku yang menjadi Universe Master. Aku lebih unggul dalam hal ini dibanding saudaraku sekarang. Lo Feng tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah guru punya saudara? Sebenarnya ada 2, kata pemimpin kota primal. Mereka berdua adalah Universe Master, dan masih banyak saudara lainnya yang bukan Universe Master. Lo Feng mengangguk. Dia juga punya banyak saudara. Tunggu dulu, kalau ada saudara, pasti ada guru. Pemimpin kota primal memiliki 2 saudara laki-laki yang merupakan Universe Master, yang berarti guru tersebut memiliki 3 murid yang merupakan Universe Master. Siapakah dia? Perkenalkan, para master dari perusahaan Am Semesta Virtual milikku. Pemimpin kota primal tersenyum. Yang pertama adalah Master Longyan. Dia adalah seorang tetua perusahaan Am Semesta Virtual milikku, dan dia telah menjadi Universe Master untuk waktu yang sangat lama. Kamu pernah bertemu dengannya.
Lofeng mengangguk. Yang kedua juga saudaraku adalah Master Gunung Es. Dia sangat angkuh, tetapi dia hebat dalam menangani masalah-masalah penting. Lofeng juga tahu tentang Master Gunung Es ini. Dia adalah makhluk hebat yang ahli dalam pertarungan jarak dekat. Dan dia juga salah satu Universe Master teratas. Dia hanya sedikit lebih lemah dari pemimpin kota primal. Dan dia mungkin lebih kuat dari Kaisar Api. Yang ketiga juga saudaraku adalah Master Kegelapan. Dia jarang terlibat dengan masalah umat manusia. Dan dia hampir tidak pernah muncul. Hanya sedikit yang mengenalnya. Dan dia adalah murid yang sangat rendah hati dari guru kami. Tanpa memberitahu siapapun, dia telah menjadi Universe Master. Lofeng terkejut. Master Kegelapan dia belum pernah mendengar tentangnya. Bahkan kekuatan alam semesta tidak tahu tentang dia, kata pemimpin kota primal. Tentu saja, Master Kegelapan terkenal di samudera semesta, dan dia adalah Universe Master yang mengerikan. Kekuatan-kekuatan di alam semesta bahkan tidak tahu kalau Master Kegelapan berasal dari ras manusia ketika mereka bertemu dengannya di samudera semesta. Yang keempat adalah Master Jarak Jauh. Dia yang termuda dari kami berlima di perusahaan alam semesta virtual sebelum kamu bergabung. Dan dia adalah murid Master Kegelapan. Lofeng terkejut. Master Jarak Jauh juga merupakan seorang Universe Master yang nekat dalam bertarung. Tentu saja, dia lebih lemah dari Master Gunung Es dan pemimpin kota primal. Tetapi dia juga merupakan seorang Universe Master yang kuat. Murid saudaraku menjadi Universe Master. Dan sekarang, muridku juga telah menjadi Universe Master. Pemimpin kota primal tersenyum. Mulai sekarang, akan ada 6 Universe Master di perusahaan alam semesta virtual. Lofeng duduk di sana dan menunggu. Ada sesosok makhluk yang masuk. Dia kurus dan memiliki tanduk di kedua telinganya. Ada mata di antara kedua alisnya. Dan dia mengenakan baju sirah angkatan laut bersisi. Lofeng segera mengenalinya dan berdiri. Master Jarak Jauh. Master Jarak Jauh tampak garang, tetapi dia masih tersenyum ketika melihat Lofeng. Duduklah, kata pemimpin kota primal. Makhluk lain masuk, tubuh yang menjulang tinggi dan ekor naga. Itu adalah Master Longyan. Sudah lama aku tidak melihat para Universe Master dari dojo kapak besar yang marah. Master Longyan duduk dan menganggukkan pada Lofeng. Lofeng, kamu benar-benar mengesankan di bintang asli itu saat kamu menghabisi lebih dari 6.000 kesatria dalam satu serangan. Kami menghitung bahwa setiap aliansi kehilangan setidaknya satu harta karun sejati puncak tipe domain. Lofeng menggelengkan kepalanya. Aku seharusnya melakukan yang lebih baik, sehingga lebih banyak kesatria yang masuk ke zona itu. Master Longyan dan Master Jarak Jauh pada awalnya bingung, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, hawa dingin merasukinya. Sosok itu adalah seorang pria berambut perak yang membawa sebilah pisau di punggungnya. Sosok itu adalah Master Gunung Es. Master Gunung Es mengangguk ke arah pemimpin kota primal dan duduk. Dia melirik Master Longyan, Lofeng, dan Master Jarak Jauh, dan mereka semua mengangguk padanya. Dingin sekali, pikir Lofeng. Tiba-tiba, sesosok makhluk berjalan masuk dari kejauhan. Dan sebelum mereka dapat melihat dengan jelas siapa dia, sebuah kekuatan jahat dan gelap merasuki. Dia botak dan kulit seperti batu gio. Ada ukiran hitam yang rumit di kepalanya. Dan dia menatap orang-orang seperti ular yang menjulurkan lidahnya. Bahkan ruang dan waktu pun terpengaruh olehnya, terperangkap dalam atmosfer yang aneh. Saudaraku, kata pemimpin kota primal. Master Kegelapan berdiri di kursinya dan menatap Lofeng. Saudaraku, apakah ini muridmu Lofeng? Lofeng, ini paman gurumu, kata pemimpin kota primal. Lofeng menyapanya. Master Kegelapan mengamati wajah Lofeng dan melanjutkan. Aku tidak terkejut. Kamu mampu mencapai standar ini dalam waktu yang singkat. Karena selama waktu yang tak terbatas, kamu telah menjadi murid kakakku yang paling luar biasa. Pemimpin kota primal mengamati sekelilingnya. Sampai hari ini, keenam pemimpin cabang alam semesta virtual semuanya berkumpul di sini.
Pada saat itu, Master Longyan, Master Gunung Es, Master Kegelapan, Master Jarak Jauh, dan Lo Feng semua menoleh untuk mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin kota primal. Dalam hal kekuatan dan status, pemimpin kota primal tidak diragukan lagi adalah tokoh terkemuka dari cabang alam semesta virtual. Kelahiran satu lagi Universe Master akan menjadi berkah bagi kita di alam semesta virtual dan juga berkah bagi umat manusia, kata pemimpin kota primal sambil tersenyum. Dan muridku ini dalam hal kemampuan bertahan hidup, dia mengalahkan kami berenam. Lo Feng pertama-tama, dia memiliki bakat untuk dapat membagi tubuh. Kedua, salah satu tubuhnya memiliki bentuk kehidupan yang menyerupai Master 9 keterpencilan. Semuanya memandang Lo Feng dengan terkejut. Lo Feng berkata, "Aku hanyalah beruntung." Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak senang terhadap pendekatan jujur gurunya dalam menunjukkan kemampuannya, karena dia sadar bahwa dia harus memperjuangkan statusnya dengan kemampuannya. Dari apa yang dilihatnya, cabang alam semesta virtual adalah yang terkuat. Lo Feng, seberapa besar tubuh lautan dewamu? Tanya Master Kegelapan karena penasaran. Waktu yang aku habiskan untuk berkultivasi sangat singkat. Jadi lautan tubuh dewaku masih dalam tahap awal pengembangan, kata Lo Feng. Diameternya hanya beberapa puluh miliar mil. Luar biasa, betapa besarnya tubuh dewa itu. Master Kegelapan dan Master Gunung Es memuji Lo Feng. Mereka mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Sebelumnya, kesan mereka terhadapnya hanyalah seorang Universe Master manusia lainnya. Kekuatan tempur Lo Feng masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka, tetapi ia memiliki tubuh lautan tanpa batas yang tidak mereka miliki, dan karena itu status Lo Feng segera naik pangkat. Lo Feng, Master Kegelapan tersenyum tipis yang jarang terlihat dan berkata, "Dengan tubuh lautan milikmu, menghancurkan dirimu sendiri, teknik ini saja akan membuatmu bisa mengamuk di seluruh alam semesta." Lo Feng mengangguk sambil tersenyum. Teknik serangan pamungkasnya adalah langsung melakukan penghancuran alam semesta miniatur. Tubuh asli manusia bumi dan tubuh binatang bertanduk emas tidak berani menggunakan penghancuran alam semesta miniatur karena daya ledak teknik ini tidak memiliki kemampuan untuk membedakan musuh dari diri sendiri. Namun, tubuh lautan tidak perlu takut. Dari sudut pandang Lo Feng, dia sekarang hanyalah seorang kesatria. Bagi tubuh lautan untuk menggunakan teknik penghancuran alam semesta ini, kekuatannya tidak cukup kuat. Ketika dia telah menjadi Universe Master, maka teknik ini akan benar-benar menanamkan rasa takut di antara makhluk-makhluk hebat lainnya. Pemimpin kota primal tersenyum dan berkata, "Kita akan mengadakan pertemuan tingkat tertinggi umat manusia sebentar lagi. Namun sebelum itu, Lo Feng, untuk statusmu sebagai Universe Master, apa nama yang ingin kamu gunakan?" Lo Feng merenung dalam hati. Lo Feng tersenyum dan mengumumkan, "Pemimpin Bima Sakti." Dia masih mengingat hari-hari di bumi ketika dia menatap langit dan melihat Bima Sakti yang tak terbatas. Bima Sakti, tempat tinggalnya, berhasil sampai ke tempat dia berada saat ini. Bukankah itu semua demi melindungi orang-orang yang dicintainya? Bukankah itu demi melindungi kampung halamannya? Itu juga mewakili wilayahnya. Jadi dia perlu mempertahankan wilayahnya sendiri. Pemimpin Bima Sakti. Baiklah, kata pemimpin kota primal. Jadi, Universe Master ke-6 dari cabang alam semesta virtual adalah pemimpin Bima Sakti. Tiba-tiba pemimpin kota primal berdiri dan berkata lagi, "Ayo pergi, kita akan menemui pencipta cabang alam semesta virtual kita sekarang." Lo Feng merasakan sedikit getaran ketakutan di hatinya. Kapak besar adalah pencipta dojo kapak besar. Namun pencipta cabang alam semesta virtual, siapakah dia? Lo Feng telah mencoba mencari jawaban di masa lalu, tetapi selalu berakhir tanpa hasil. Kewenangannya terbatas dan karenanya tidak memadai. Dalam sekejap, ke-6 Universe Master naik ke langit di tengah aliran udara kacau tak terbatas dan maju di sepanjang jalur aliran udara tersebut. "Lo Feng," kata pemimpin kota primal sambil terbang, "Aku, Kegelapan, dan Gunung Es, semuanya adalah murid guru.
Guru telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Jika bukan karena dia, umat manusia tidak akan pernah bisa menjadi ras puncak dengan mudah. Bahkan pendiri Kapal Besar pernah menerima bimbingan dan kebaikan guru. Dia adalah trugat pertama di alam semesta umat manusia. Lo Feng menahan napas. Dia tahu dia telah menyinggung informasi yang sangat rahasia tentang umat manusia selama bertahun-tahun, dan dia hanya tahu bahwa umat manusia memiliki pendiri Kapal Besar. Bahkan Shou Sanke mungkin hanya tahu pendiri Kapal Besar. Nama guru adalah Origin, kata pemimpin kota primal. Oke guys, karena di kebanyakan forum guru Origin ini sering disebut sebagai leluhur Yuan, jadi kita langsung sebut aja ya, dia sebagai leluhur Yuan. Oke, kita lanjut. Di seluruh samudera semesta, namanya selalu yang paling terkenal. Lanjut pemimpin kota primal. Dia tak terkalahkan, tak ada yang sebanding dengan guru. Sebelumnya, ketika manusia memperoleh reputasinya sebagai kekuatan tertinggi, bahkan sekelas dewa leluhur yang memiliki perlindungan asal-usul alam semesta, enggan memprovokasi ras kita. Saat itu, kita manusia berada di puncak kejayaan. Lo Feng mendongak dan melihat bahwa di sekitar aliran udara itu terdapat patung-patung menjulang yang tak terhitung jumlahnya. Ada fluktuasi tak berujung dalam berbagai hukum. Semuanya tampak melonjak keluar dari patung-patung yang tak terhitung jumlahnya itu. Lo Feng menatap patung yang menjulang tinggi di kejauhan. Meskipun dia hanya mendengar tentangnya dari gurunya, dia sudah dipenuhi rasa kekaguman. Sungguh, makhluk yang luar biasa. Dia telah menciptakan alam semesta virtual, dan trugat lainnya hanya bisa menghindarinya. Dan dia menjadi umat manusia sebagai kekuatan terkuat di alam semesta. Bahkan, sekolah dewa leluhur tidak mau main-main dengan umat manusia. Leluhur Yuan adalah seorang pria jangkung yang mengenakan jubah putih dengan senyum di wajahnya. Di balik senyumnya terdapat kesempurnaan yang hanya dapat dicapai setelah memahami segalanya sepenuhnya. Lo Feng mengangkat kepalanya dan menatap patung itu. Dia melihat jejak senyum di wajahnya, dan senyum itu membuat Lo Feng benar-benar damai. Dia merasa seolah-olah sedang meringkuk dalam pelukan ibunya lagi. Pemimpin kota primal membungkuk dan berkata, "Sekarang ada satu lagi Universe Master di perusahaan alam semesta virtual, dan dia adalah muridku Lo Feng. Aku membawanya ke sini untuk menyambutmu." Pemimpin kota primal menoleh pada Lo Feng. "Lo Feng, sapa gurumu leluhur Yuan." Lo Feng berjalan ke samping pemimpin kota primal dan memberi salam. Pemimpin kota primal mengangkat kepalanya dan menatap patung yang menjulang tinggi itu, dan matanya berbinar. "Aku mengikuti perintahmu. Aku telah menjaga kota primal dan manusia, dan aku tidak berani mengendurkan tugas. Sekarang Lo Feng telah menjadi Universe Master. Kita manusia akan menjadi lebih kuat. Aku percaya bahwa kita akan makmur. Kami pergi dulu." Pemimpin kota primal membungkuk. Universe Master lainnya melakukan hal yang sama. Lalu mereka semua terbang menjauh. Udara mengalir dan mereka menghilang dalam aliran udara itu. Patung yang menjulang tinggi itu berdiri diam, seperti yang telah dilakukannya selama berabad-abad. Tetapi matanya berkedip dan melirik ke 6 makhluk yang terbang menjauh. Sebuah suara redup berkata, "Lo Feng." 6 makhluk terus terbang di aliran udara. Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Guru, mengapa aku merasa ada banyak riak hukum di sekitar patung leluhur Yuan, seolah-olah itu adalah tanah asal?" Pemimpin kota primal memandang Lo Feng. "Itulah tanah asal. Semuanya virtual di alam semesta virtual, dan semua hukum dapat dipraktikkan dan dipahami." Kali ini, Master Kegelapan yang berbicara, dan suaranya terdengar jahat namun elegan. Tentu saja, ada asal-usul alam semesta yang mendukung alam semesta virtual. Kamu tidak akan bisa berlatih dalam fantasi. Lo Feng terdiam. Benar sekali, tidak ada fantasi yang memungkinkan makhluk hebat untuk berlatih. Alam semesta virtual diciptakan oleh leluhur Yuan, kata Lo Feng.
Apakah itu berarti leluhur Yuan mengetahui semua hukum? Mungkinkah karena alam semesta virtual dapat membentuk asal-usul alam semesta? Lo Feng merasa sulit untuk mempercayainya. Tidak, pemimpin kota primal melirik Lo Feng dan tersenyum. Master jarak jauh juga bingung seperti dirimu ketika dia pergi mengunjungi guru pertama kali. Master jarak jauh, mengapa kamu tidak menjelaskannya kepada Lo Feng? Master jarak jauh mengangguk dan menatap Lo Feng. Alam semesta virtual bukanlah fantasi. Fantasi membutuhkan energi yang sangat besar untuk memungkinkan makhluk-makhluk hebat mempraktikkan hukum. Tetapi alam semesta virtual selalu dapat menjadi tempat bagi makhluk-makhluk hebat untuk melatih diri, bahkan bagi para kesatria dan Universe Master. Sebenarnya, alam semesta virtual hampir tidak mengkonsumsi energi. Lo Feng benar-benar takjub. Mungkinkah alam semesta virtual menyaingi alam semesta asli? Jangan meremehkan leluhur Yuan, kata pemimpin kota primal. Master kegelapan juga berkata, tidak ada true god di alam semesta yang berani melawan guru di samudera semesta. Jika guru kita masih di sini, ketiga aliansi tidak akan berani. Jika mereka melakukannya, guru akan menyerang ketiga aliansi secara langsung, dan mereka hanya dapat memberikan barang-barang berharga untuk meredakan amarahnya. Bagaimana leluhur Yuan meninggal? 5 Universe Master lainnya tahu persis apa yang hendak ditanyakan Lo Feng. Guru masih hidup, kata pemimpin kota primal dengan sungguh-sungguh. Master kegelapan berkata, dia mencari jalan untuk lebih kuat dan itu bertentangan dengan hukum alam semesta. Lalu dia dihukum oleh asal-usul alam semesta. Namun guru sudah berdiri di puncak True God. Jadi meskipun asal-usul alam semesta marah dan mencoba menghukumnya, itu tetap tidak dapat menghentikannya untuk maju. Lo Feng terkejut. Dia hanya bisa membayangkan bagaimana asal-usul alam semesta terus menghukum leluhur Yuan, sementara dia terus membuat terobosan. Akhirnya, guru bertarung melawan asal-usul alam semesta, kata Master Kegelapan, dan hasilnya adalah bahwa guru ditekan oleh asal-usul alam semesta selamanya. Meskipun dia ditekan selamanya, guru masih menggunakan teknik virtual universe yang meliputi seluruh alam semesta. Hanya True God lain dan asal-usul alam semesta yang dapat sedikit menghalanginya. Lo Feng mengangguk. Jangkauan yang dikendalikan oleh leluhur binatang angkasa tidak memungkinkan adanya alam semesta virtual, karena ini adalah keinginan leluhur binatang angkasa. Alam semesta virtual juga tidak diizinkan di bintang-bintang asli karena asal-usul alam semesta. Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ada cara untuk menyelamatkan leluhur Yuan dari penindasan asal-usul alam semesta? Oke guys, sampai sini dulu episodenya, dan sangat-sangat luar biasa episode ini. Semakin lama kok semakin sangat-sangat menarik ya teman-teman. Setelah Lo Feng diakui sebagai Universe Master, meskipun dia sendiri belum jadi Universe Master sejati ya, masih kesatria teman-teman. Ingat, dia masih seorang kesatria atau Universe Venerable atau Universe Knight ya. Oke, semoga aja kita nantikan aja lah ya, kapan Lo Feng jadi Universe Master yang asli. Apakah dia bisa melawan True God ketika Universe Master? Kita nggak tahu. Oke, sebelum video berakhir, Mimin bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.